Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Eti ya. Oke, salam kenal, salam santun untuk anak kelas 7 baru. Selamat welcome to my kampus ya. Your kampus SMP Negeri 2 Cilegon tercinta. Juara. Selamat datang di Sekolah Sehat SMP Negeri 2 Cilegon. SMP Negeri 2 berlokasi di Jalan Rinjani Blok F nomor 13, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Visi SMP Negeri 2 Cilegon mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi, berwawasan global, tangguh, dan berbudaya lingkungan yang berlandaskan iman dan takwa. Misi SMP Negeri 2 Cilegon. Branding dan moto SMP Negeri 2 Cilegon: juara, tercinta, juara, jujur, unggul, aktif, religius, asri, tercinta, takwa, edukatif, ramah, cerdas, inovatif, nasionalis, terampil, aman. Kali ini perkenalkan, saya Bu Eti. Saya bertugas untuk membawakan materi pembelajaran efektif. Di pandemi sekarang ini, yuk mari kita bersama, walaupun kondisi tidak memungkinkan, tapi kita harus menjaga kesehatan dengan protokolnya. Oke, yang pertama, setiap aktivitas mari kita lakukan menggunakan hand sanitizer ya. Pastikan kita dalam kondisi sehat, bersih ya. Oke, kita pakai bersama-sama ya. Yang punya di rumah silahkan dipakai, yang tidak punya boleh cuci tangan ya, sama saja. Oke, menggunakan hand sanitizer. Berikutnya kita kenakan masker karena kondisi sudah makin gawat ya. Jadi kita disarankan menggunakan double ya. Di rumah juga menggunakan masker ya nak ya. Oke, kita bersama-sama, ibu juga di rumah menggunakan masker. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini lapis pertama. Bagi yang tidak punya, di double masker kain juga tidak apa-apa ya. Oke, sudah 2, rangkap 2 ya nak ya. Insya Allah aman. Begitu kalau kalian di rumah atau keluar rumah ya. Kalau di rumah kalian aman, cukup menggunakan 1 atau jaga jarak dengan keluarga kalian, menggunakan seperlunya aja ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, loncengnya, dan like-nya ya. Jika berkenan silahkan share untuk berbagi ilmu ya, amal jariah. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran tahun 2021-2022 PLS kali ini, Ibu diberi amanah untuk berbagi pengalaman bagaimana belajar yang efektif di SMP ya, untuk kalian anak-anak baru SMP kelas 7 ya. Welcome to my campus. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, bisa untuk bekal kalian belajar di SMP, di dunia yang baru, kampus yang baru, tercinta, juara ya. Oke, bagaimana pemaparan saya? Kita ikuti yang satu ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar jangan lupa ya, kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang muslim, kita berdoa menuntut ilmu. Robbi sidni ilma warzuqni fahma, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembelajaran efektif bersama Bu Eti, anak ibu soleh-soleha, anak cerdas, anak juara. Oke,
Tak kenal maka tak sayang, ya. Biar kenal nanti ya. Ini yang disebut Bu Eti nih. Ini namanya Bu Eti ya. Biodata saya sementara itu ya. Nama lengkap dan sebagai apa ya di SMP 2 ya. Saya ngajar IPA ya nak ya. Oke. Kita berbagi tentang bagaimana belajar efektif di situasi terkini sekarang ya, di era pandemi. Baik, kita mulai. Landasannya apa? Kita perlu belajar efektif. Ya, itu ada Permendikbud nomor 19 tahun 2005 pasal 19. Bahwa pembelajaran sebuah proses ya. Kalian mengalami proses ya. Dari satuan pendidikan yang diselenggarakan secara interaktif. Nanti kalian dengan gurumu harus ada chemistry, interaktif ya. Dua arah. Kalian ke guru, guru ke kalian. Jadi take and give. Kemudian inspiratif, banyak ide-ide baru ya untuk menjawab tantangan sekarang ini. Menyenangkan, itu yang harus kita lakukan ya. Jangan sampai belajar daring, belajar di COVID seperti sekarang, atau belajar luring, atau combine-nya. Itu membuat kalian tambah beban. Harus menyenangkan. Joyful learning, bagaimana kita bahagia belajar, menerima ilmu. Ilmu ini insya Allah akan bermanfaat untuk kehidupan kalian suatu saat ya. Oke, kemudian menantang. Kondisi sekarang penuh tantangan. Harusnya kita menjadi generasi yang bisa menjawab tantangan itu ya. Memotivasi peserta didik. Nah, kalian harus bangkit ya. Harus punya jiwa untuk menjawab tantangan itu ya. Itu dari dalam, dari inner. Motivasi, ayo bangkit. Kalian bisa ya. Kalian berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian. Nah, disinilah kalian akan dituntut. Apakah kalian memiliki prakarsa sendiri? Nggak usah disuruh, punya inisiatif tersendiri. Kreatif mau lain dari yang lain. Punya ide-ide cemerlang, ya. Mandiri. Mandiri itu kamu harus memiliki tekad bahwa saya bisa. Nah, sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Bakat kalian apa? Minat kalian apa? Kembangkan. Gitu ya. Nah, nanti banyak istilah yang kalian mungkin sudah pernah dengar, tapi perlu kita bahas. Di antaranya ada 4 kompetensi yang harus kalian punya di abad 21. Yaitu ada 4C. Apa saja itu? Ada critical thinking. Ya, kalian harus berpikir kritis. Ya, terus dia ingin menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah jangan lari, tapi kita pecahkan bagaimana itu ya. Walaupun berat, kita coba. Mencoba menyelesaikan masalah itu akan menghasilkan ilmu baru ya. Kemudian kreatif, creativity atau kreativitas ya. Kalian akan dituntut untuk menjadi pribadi yang kreatif, lain dari yang lain ya, yang spektakuler, yang ide-idenya cemerlang walaupun diawali dari sesuatu yang sangat sederhana tapi bermanfaat gitu. Kemudian memiliki kemampuan komunikatif, communication skill. Bagaimana kalian menyampaikan ide-ide kalian supaya berharga, supaya dihargai orang, supaya berguna banyak orang, itu perlu komunikasi ya. Kalian harus pintar memberikan argumentasi, memberikan penjelasan yang menarik ya, itu communication. Kemudian ability to work collaboratively. Jadi berkolaborasi. Kesuksesan kita bukan hanya kita sendiri, tapi perlu bantuan orang lain. Human society. Gitu ya, ada 4C. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam. Baik. Yang menjadi landasan berikutnya adalah kebijakan 4 menteri ya. Jadi ada keputusan bersama 4 menteri yang sudah dilaksanakan tahun kemarin dan masih berlaku. Hanya ada revisi ya, tambahan sedikit, yang ininya masih sama ya. Oke, prinsip kebijakannya yaitu di pandemi sekarang ini bahwa yang lebih prioritas adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidiknya, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat ya. Jadi kebijakan pembelajaran tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan.
Mengapa pembelajaran efektif sangat penting, sayangku ya? Jadi yang melatar belakangi sekarang adalah zaman milenial. Ini zaman kalian ya nak ya. Semua serba IT ya. Perlu tantangan global, tantangan yang mendunia. Kalian sudah tahu itu dan sudah mengalami. Ada istilah-istilah yang harus kalian kuasai untuk menjawab tantangan tadi ya, supaya kalian menjadi pembelajar. Bagaimana kalian harus bersikap? Kalian harus memiliki keterampilan abad 21. Di antaranya yang pertama adalah leadership. Kalian adalah calon pemimpin negara ini, calon pemimpin dunia, calon pemimpin di keluarga kalian nanti ya. Jadi, jadikanlah kalian memiliki jiwa kepemimpinan yang bijak, yang tangguh, yang bisa memecahkan masalah, ya. Yang berikutnya, kalian harus memiliki keterampilan bertanggung jawab. Nah, dalam pembelajaran kepemimpinan, kalian akan memimpin minimal kelompok kecil, ya, di kelompok kelas kalian. Ada KM. Atau di kelompok kecil dalam diskusi, mapel pelajaran misalnya. Kemudian bertanggung jawab. Walaupun zaman sekarang sedang pandemi, banyak tantangan, namun tanggung jawab sebagai pelajar harus tetap dilaksanakan. Belajar dengan gigih, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, membaca literasi, meningkatkan ilmu, dan banyak lagi. Berikutnya yaitu kreatif. Nah, tantangan sekarang siapa yang lebih kreatif? Dia akan survive, dia akan tetap bertahan bahkan bisa sukses. Kreatif itu tidak harus yang tinggi sekali dengan tidak terjangkau, tapi dari sekitar kita, apa yang bisa kita lakukan? Jadikanlah kita lain dari yang lain, memiliki ide-ide yang cemerlang. Kemudian problem solving, banyak sekali masalah di antara kita. Kita bisa memecahkan masalah itu dengan ilmu, dengan keterampilan, maka banyaklah berlatih memecahkan masalah. Yang berikutnya berpikir analitis. Setiap kejadian perlu kita telusuri terlebih dahulu. Kita cari tahu sumbernya. Berpikir analitis itu adalah menganalisa. Ini sumber dari mana? Kenapa seperti ini? Apakah sumber ini valid atau tidak? Atau benar atau tidak? Kita harus memiliki keterampilan itu, ya. Kemudian capability, adaptability, kemampuan beradaptasi. Tadinya yang zaman sebelum COVID seperti ini, sekarang zaman COVID, kita harus bisa beradaptasi. Terjadi perubahan-perubahan, new normal. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baru. Tadinya tidak berpakai masker, sekarang pakai masker. Tadinya belajar itu di luar ruangan begitu bebasnya, sekarang harus dibatasi menggunakan masker, bahkan double masker. Tadinya kita berkumpul bersama teman-teman di kelas, sekarang kita belajar masing-masing di rumah, tapi bisa juga dengan berkelompok melalui media internet, melalui media telekomunikasi ya atau IT. Kemudian berkomunikasi. Bagaimana seseorang itu bisa menguasai dunia ini tanpa berkomunikasi? Kita harus memiliki kemampuan bagaimana berinteraksi dengan teman, dengan orang tua, dengan pihak luar, dengan guru, ya, dengan banyak orang, banyak sumber. Ya, kita harus memiliki kemampuan untuk mengomunikasikan apa yang bisa kita promokan, apa yang kita idekan supaya kita memiliki kecakapan 21. Kemudian inisiatif harus timbul dari diri sendiri. Saya ingin hebat, saya ingin memecahkan masalah ini. Aku harus bisa. Itu semua dari inisiatif diri sendiri yang kuat. Jangan bermental kalah. Kita bisa, bismillah. Dengan kerja keras, dengan doa, kita bangkitkan inisiatif untuk memecahkan masalah yang sedang kita hadapi, tantangan zaman. Kemudian komitmen. Komitmen bagaimana tujuan kita bisa tercapai dengan kita melaksanakan sesuai apa yang kita inginkan. Ya, komitmen itu mempertanggungjawabkan dengan konsisten.
Kalau kita ingin menjadi pengusaha sukses, kita harus belajar bagaimana berusaha, bagaimana ilmu manajemen, bagaimana menguasai pasar. Kalau ingin menjadi teknisi mesin, kita harus belajar bagaimana mempelajari berbagai macam mesin dan sebagainya. Kemudian keterampilan lintas budaya. Banyak sekali asimilasi, bagaimana percampuran budaya. Itu bisa menambahkan ilmu, ya. Kita bisa menguasai banyak kebudayaan dari berbagai negara, bahkan dari dunia. Nah, ada istilah-istilah yang harus kalian tahu ya nak ya, walaupun baru kelas 7, tapi ini zaman kalian. Ada tantangan industri 4.0 dan society 5.0. Apa itu? Zaman sekarang di industri tantangannya adalah, ini zaman kalian ya, semua serba canggih. Manusia sudah diganti dengan robot. Pekerja-pekerja itu sudah dikurangi dengan menggunakan mesin. Jangan sampai kita menjadi pengangguran karena tergantikan mesin. Tapi jadilah kita yang menciptakan itu semuanya. Insya Allah kalian bisa. Society 5.0. Dunia sudah semakin luas. Kalian ingin video call, ingin Zoom meeting, ingin Google Meet dengan orang di seluruh penjuru dunia bisa. Namun, ada beberapa negatif yang harus kita kuasai sekarang ini, kita hindari ya, yaitu individualisme yang sangat tinggi. Kalian sibuk dengan sendiri dunia kalian, dengan orang tua kalian berdekatan, namun sibuk masing-masing. Itu yang perlu kita pecahkan tantangan itu, ya. Mau belanja tinggal pakai IT, pesan, GoSend, apa aja semuanya bisa. Ya, pembayaran ini itu tidak perlu ngantri, pakai HP bisa, aplikasi banyak. Nah, mudah-mudahan dengan tantangan industri, dengan kecakapan keterampilan abad 21 dan society 5.0, kita bisa atasi. Walaupun zaman sudah seperti ini, kita tetap pertahankan karakter. Tetap human society, kita membutuhkan manusia yang lain, saling menghormati, terutama orang tua, terutama guru kita, terutama orang yang lebih dituakan. Ya, jangan sibuk karena IT melupakan karakter. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, 10 skill yang perlu kalian hadapi, di antaranya itu tadi, critical thinking, berpikir kritis, harus kreatif. Kalian dalam mengerjakan tugas nanti ya, ada 10 mapel atau 11 mapel mungkin dengan mulok. Itu tingkatkan kreativitas. Cari sumber, berbagai sumber. Kemudian kalian buatlah kreativitas yang lain dari yang lain. Berpikir kritis. Nah, itu untuk memecahkan masalah. Biasanya ada pembelajaran yang menggunakan problem base. Problem base itu memecahkan masalah. Harus kritis kalian. Kemudian ada negosiasi, mampu bernegosiasi, berdebat, memberikan tawaran, bernego, gitu ya. Emotion intelligence. Kalian bisa mengelola emosi kalian, bagaimana menghargai seseorang, bagaimana memuji karya orang, bagaimana kita menguasai emosi agar tidak terpancing hal yang negatif. Ya. Kemudian coordination with other, kita berkolaborasi dengan orang lain menjadi teamwork yang baik. Dalam belajar itu sangat penting, ya. People management, bagaimana kalian menguasai teman-teman yang lain untuk bisa bekerja sama jika kalian diangkat sebagai seorang pemimpin, ya. Kemudian memecahkan masalah yang sangat kompleks diantaranya seperti itu. Nah, ini diantaranya tadi yang Ibu katakan untuk society 5.0 itu sudah individualism, sudah sangat tinggi dan ini sudah kita rasakan. Mari kita kurangi ya. Orang tua kita perlu kita hormati. Di satu ruangan tapi tidak ada komunikasi, itu sayang sekali anak ya. Kalian harus bersemangat untuk menjaga tradisi kita. Ya, tetap angga ungguh, adab asor, menghormati orang yang lebih kita tuakan, yaitu orang tua kita, guru kita,
para alim ulama, para sesepuh kita ya. Semuanya kita perlu hormati. Teman kita perlu kita hormati. Adik-adik kita pun perlu kita hormati. Nah, sekarang masuk ke pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh yang sekarang digaungkan karena kondisi pandemi, yaitu yang dikenal dengan PJJ. Yaitu proses pendidikan yang terorganisasi yang dijembatani keterpisahan antara siswa dan pendidik. Seperti sekarang, ibu di rumah ibu, kalian di rumah kalian masing-masing, ya. Kemudian memanfaatkan teknologi. Nah, dengan YouTube, dengan Google Classroom, dengan Google Meet, dengan Zoom Meeting, dengan WA, dengan banyak lagi perangkat yang bisa kita peroleh. Kita pakai untuk tatap muka. Seperti ini bisa juga dengan Zoom Meeting, apalagi bisa berinteraksi, atau Google Meet gitu ya. Atau YouTube live streaming juga bisa. Kemudian pendidikannya jarak jauh ditawarkan lintas ruang dan waktu sehingga kalian memperoleh fleksibilitas belajar. Ya, waktu dan tempat yang berbeda. Saya di sini, kalian di mana? Ya, serta menggunakan berbagai macam sumber. Kalian bisa searching banyak sumber untuk belajar, ya. Ini diantaranya contoh nih, waktu ibu Zoom meeting dengan kakak kalian. Ini adalah fasilitas hasil ulangan kalian di Google Classroom. Ini pakai YouTube live streaming. Banyak sekali yang lainnya. Nah, ini aplikasi yang bisa kalian pakai ya. Nah, ini dunia pendidikan baru ini serba IT. Ya, serba internet. Karena memang kondisinya seperti sekarang sudah revolusi industri. Nah, sekarang bagaimana belajar sebenarnya di zaman sekarang ini supaya kalian tetap sukses, ya, tetap bahagia. Belajar itu menyenangkan. Guru-guru itu nanti akan menggunakan banyak model pembelajaran. Setiap guru unik. Banyak sekali model yang dikembangkan. Tujuannya adalah agar kalian enak belajar, bersemangat belajar, mencintai belajar, ya, dengan berbagai strategi. Nah, model-model pembelajaran yang biasa dipakai itu diantaranya ada pendekatan saintifik, yaitu dengan 5M, ya, mengamati, observation. Kalian diminta nanti mengamati tumbuhan, mengamati di sekitar kalian ada apa gitu ya. Terus kemudian menanya. Kalian jika ada pertanyaan yang timbul dari apa yang kalian amati, kalian tanyakanlah kepada guru. Tidak usah ragu ya. Itu akan mendapat poin plus dari guru. Yang banyak bertanya, banyak penasaran, ingin menggali lebih dalam, itu luar biasa. Ya. Menanya. Tadi mengamati, menanya. Kemudian mencoba. Setelah bertanya, mencoba. Membuat hipotesis, membuat dugaan. Terus kemudian nanti mengeksperimen, mencoba. Ya, kalian coba pecahkan masalah tersebut. Kemudian kalau sudah mengambil data, kemudian dikomunikasikan. Ya, dikomunikasikan bisa dengan tatap muka, Zoom meeting, ya, atau bisa dengan model-model yang lain. Ya, kemudian diambil kesimpulannya, yaitu berkolaborasi ya. Kalian berkolaborasi dengan teman-temanmu yang lain untuk menyimpulkan bahwa pendapat mana yang bisa kita pakai. Gitu ya. Kemudian model pembelajaran yang lain adalah nanti kalian menggunakan problem based PBL, memecahkan masalah ya. Ada sebuah masalah disajikan oleh guru tentang sekitar kita ya, di setiap pelajaran unik-unik. Kalian berusaha mencerna masalahnya apa? Mencari tahu bagaimana sumbernya, kenapa sumber masalah itu. Kemudian bagaimana alternatif pemecahannya. Kunci pembelajaran di model itu kalian harus banyak membaca. Literasi. Banyaklah membaca dari googling. Bisa pakai HP, bisa pakai apa saja, ya. Setelah banyak membaca, kalian bisa menemukan, oh kalau masalah seperti ini penyebabnya ini. Nah, disitulah kalian strategi pembelajarannya, yaitu banyak bertanya, gitu ya. Kemudian mencoba memecahkan masalah dan berkomunikasi kembali.
bahwa komunikasi itu adalah salah satu strategi kesuksesan kalian, ya. Berkomunikasi bisa bertanya dengan berbagai sumber, ya, tidak hanya guru, tidak hanya googling, bisa juga sumber yang langsung para pakarnya. Mau bertanya bagaimana budidaya cabai, tanyalah kepada petani cabai yang ada di sekitar kalian kalau ada. Oke. Kemudian ada project based learning, project yaitu kalian diminta membuat rancangan sebuah project. Ya, sebuah project. Project itu bisa berupa menyusun sebuah benda, membuat sebuah karya, mulai dari desainnya. Kemudian bagaimana jadwal penyusunannya, perakitannya kapan, biayanya berapa. Sampai akhirnya tindakan membuat produk tersebut dan dipresentasikan, dikomunikasikan produk tersebut. Strategi pembelajaran yang efektif pada project based learning adalah teamwork, ya. Teamwork kalian dalam kelompok, ya. Kemudian sama literasi, membaca, banyak membaca sehingga banyak wawasan. Oh, produk ini cocoknya seperti ini. Oh, modelnya seperti ini. Oh, bisa dimodif seperti itu, ya. Kalian disiplin dalam melaksanakan project. Kapan harus membuat schedule, itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang kalian rancang, ya. Oke, itu strategi-strategi pembelajarannya. Ada emosional antara pendidik dengan peserta didik, ya. Jadi kalian jalinlah komunikasi yang baik dengan gurumu, bertanyalah, tidak usah ragu. Itu kunci pembelajaran yang efektif, ya. Kemudian kalian juga harus kreatif dalam membuat sebuah rancangan tersebut, ya. Guru bertindak sebagai fasilitator, koordinator, mediator, dan motivator. Guru tidak akan membiarkan kalian itu diam. Pasti akan memberikan bimbingan, memberikan motivasi. Hayo mak, kamu bisa. Cari ide yang lain, seperti itu. Misalnya seperti itu, ya. Kemudian nanti ada alat dan metode media yang akan digunakan dan setiap guru itu unik sekali. Nah, sekarang aktivitas belajar yang melibatkan siswa itu melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu, dan mereka pun melakukan sesuatu, ya. Jadi tidak diam. Belajar walaupun daring, tidak di kasur, tidak mandi, tidak pakai seragam, kemudian ngerjain soalnya nanti-nanti, itu bukan sekali seperti itu. Kalian cuma beda tempat. Proses pembelajaran banyak yang harus lebih dirubah dibanding sebelumnya. Bahkan harus ditingkatkan kembali karena tantangan kalian pembimbingannya jarak jauh. Ketemu dengan gurunya terbatas. Seharusnya bangkit, hayo semangat sayang. Waktunya belajar. Seperti biasa, bangun tidur, ya mandi. Kemudian pakai baju seragam untuk sekolah, semangat belajar sekolah. Ya. Tidak belajarnya nggak usah mandi, belajarnya di kasur, mukanya kalau Zoom meeting atau ini ditutup videonya, itu tidak sopan, ya, tidak bagus. Oke. Siswa lebih banyak terlibat berbagai aktivitas. Zoom meeting lakukan. Nanti pasti gurunya mana wajahnya dilihatkan. Ditanya ada, siap Bu? Oke. Kalau penjelasan guru saat Zoom meeting yang sangat terbatas itu biasanya yang poin-poin penting, ada yang tidak difahami, silakan bertanya. Itu pembelajaran yang efektif. Sehingga kalian tahu setelah itu akan mengerjakan apa dan seperti apa. Siswa lebih banyak mengeksplor tata nilai dan sikap. Ya. Mengeksplorasi itu mengembangkan, memperluas, ya. Bagaimana kalian mengelola sikap kalian, disiplin, tanggung jawab, rasa ingin tahu yang tinggi, itu harus di-manage, ya, dari kalian. Kemudian berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi ini artinya kalian mencoba menganalisis, ada apa sih sesuatu ini? Ya, mengevaluasi
Sesuatu yang sudah terjadi, kita evaluasi baiknya, buruknya. Misalkan terjadi kegagalan, kenapa terjadi kegagalan? Dan bagaimana supaya tidak gagal itu. Kemudian mencipta, itu berpikir tingkat tinggi. Bagaimana mencipta produk yang lain, yang unik, murah, tapi memiliki nilai jual tinggi, misal seperti itu. Bagaimana strategi kita bisa belajar IPA dengan baik, misalkan fisika yang banyak berhitung gitu ya. Itu perlu strategi khusus. Nah, itu berpikir tingkat tinggi. Kemarin saya belajar cuma 1 jam. Gagal. Kita analisis, kenapa kegagalannya? Oh, perkalian saya tidak bisa. Nah, dari sini diawali. Kalau begitu saya perkalian harus kuasai dulu. Terus dievaluasi. Setelah bisa, kok ternyata masih gagal lagi. Nah, bagaimana caranya ke depan? Seperti itu. Oh, banyak berlatih, ditambah jam belajarnya. Tadinya belajar cuma 1 jam. Sekarang ditambah menjadi 2 jam. Tapi pusing. Oke, dirancang kembali. 10 menit sekali belajar. Habis itu istirahat. 10 menit lagi gitu. Jadi bukannya frekuensi, tapi quality time. Sebentar, tapi bisa langsung. Bisa masuk daripada banyak waktu terbuang, tapi tidak paham. Kemudian, siswa lebih banyak terlibat dalam membangun keterampilan siswa daripada hanya menerima informasi. Contoh saja di IPA. Belajar tentang mengukur. Apa yang maksud dari belajar mengukur? Mengukur ini adalah hal yang sangat vital. Jadi kalian setelah belajar KD mengukur, kalian harus bisa mengukur. Mengukur menggunakan mistar. Mengukur menggunakan timbangan, neraca. Neraca itu juga banyak sekali. Lakukan di hati kalian, saya harus bisa mengukur. Bagaimana menggunakan stopwatch? Bagaimana menggunakan mikroskop yang benar sampai menemukan bayangan dari sel yang benar. Itu misal seperti itu, ya. Itu keterampilan. Bagaimana misalnya bahasa Inggris? Bagaimana saya bisa terampil menyanyi pakai bahasa Inggris? Banyak nggak mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris? Banyak nggak kita mencoba mengikutinya dan merekamnya sampai bisa? Itu berarti kalian memiliki keterampilan itu. Baik. Kemudian, tadi dikatakan bahwa kalian akan mengalami, mengobservasi, menganalisis, terus menggeneralisasi, bertindak, terus mengalami lagi, terus seperti itu. Itu adalah siklus belajar yang aktif. Prinsip belajar yang aktif, ya, itu ada yang duduk, mendengar, mencatat, menghafal, ada. Itu pada saat misalkan Zoom meeting, duduk dengarkan dulu. Kemudian terjadi interaksi. Guru memberikan tugas kepada siswa. Siswa bertanya kepada guru kalau tidak paham. Kemudian konteks, ya, itu ada sentral belajar. Kemudian penilaian, ada setelah kalian belajar ada kegiatan penilaian belajar seperti biasa, ya. Kemudian ada seleksi urutan mapel integrasi, ada beberapa mapel yang bisa diintegrasikan digabung gitu ya. Jika tugas itu sama, misalnya membuat produk itu di bahasa Indonesia ada prosedur teks, kalau di bahasa Inggris procedure, kemudian di prakarya bisa, di IPA juga bisa, ya. Belajar aktif beradopsi menggunakan prinsip kerja otak. Kemudian kreatif, fokus dalam belajar. Jika belajar, fokuslah ya supaya sukses. Nah, belajar yang aktif itu adalah berpusat kepada kalian ya nak ya. Di zaman sekarang, jadikanlah kalian pejuang yang tangguh. Betul-betul berkualitas karena kemampuan sendiri. Bagaimana kalian bisa memperoleh prestasi tapi hasil kerja keras sendiri. Bukan dari dikerjakan orang lain. Ya. Nah, bagaimana supaya kita itu peroleh kesuksesan tersebut? Bisa dengan kerja kelompok. Tanyalah kepada teman-teman kalian yang sudah lebih paham. Bergabunglah. Apalagi jika ada kerja kelompok tugas dari guru. Walaupun kita tidak bisa bertemu, bisa menggunakan video call. Masing-masing berbagi peran. Ada yang berperan sebagai mengerjakan bagian A, bagian B, bagian C, kemudian dikombinasi. Semuanya wajib tahu dan bekerja sama dengan baik. Kemudian pengorganisasian kelas. KM akan mengumpulkan tugas-tugas dari semua anak, misal seperti itu. Kemudian KM bertugas untuk memberikan kepada guru.
Kegiatan belajar mengajar yang aktif dan kreatif. Tidak hanya berbagai satu macam cara ya belajar, bisa berbagai macam cara. Kemudian ada penanganan perbedaan individu. Jika kalian ada yang mengalami kesulitan, segera hubungi secara pribadi kepada guru. Bilang, katakan, ibu saya tidak paham yang ini. Bisakah kita belajar 4 mata gitu, waktu tertentu. Mintalah kepada gurumu nak ya. Insya Allah guru akan siap membantu kalian dengan jadwal yang sudah disepakati. Kemudian pemajangan karya siswa. Kalian silakan koleksi buat portofolio semua pembelajaran yang sudah kalian lakukan, karya kalian yang sudah kalian buat menjadi sebuah file atau mau dipajang di kamar kalian juga boleh atau dimasukkan ke dalam map juga boleh ya. Kemudian kalian harus memiliki keterampilan bertanya kepada guru, kepada teman yang lain, dan bagaimana memberikan umpan balik jika teman kalian ada yang bertanya, kalian bisa menjawab, membantunya. Kemudian berpikir kritis keterampilannya. Nah, ini ada kerucut pengalaman. Kalau kalian hanya membaca saja, kalian hanya bisa mengingat 10%. Nah, setelah itu hilang. Tidak bertahan lama. Jika kalian hanya mendengar seperti sekarang, itu hanya bisa 20% enak ya belajarnya. Jika kalian melihat gambar, diagram, melihat video, kemudian mendemonstrasi, ikut praktek begitu ya di rumah, ada di IPA misalnya, uji makanan. Nah, itu ada videonya kamu nonton, kemudian kamu bisa praktek, itu 30% lebih banyak daripada mendengarkan saja. Jika kalian terlibat dalam diskusi, misal dalam Zoom meeting, dalam Google Meet, kalian bertanya ke guru, antar teman berdebat, itu akan lebih melekat lagi, yaitu 50%. Jika kalian sendiri yang mempresentasikan hasil percobaan kalian tadi, uji makanan, kemudian berdebat hasilnya kok beda, begitu misalnya. Kalian mempresentasikan sendiri itu akan lebih kuat lagi, yaitu 70%. Apalagi kalian bermain peran, bersimulasi, mengerjakan hal yang nyata di rumah, kamu uji lagi. Tiap ketemu misalkan tertantang untuk menguji lagi, itu akan melekat lama ya sampai 90%. Itu strateginya ya. Jadi untuk pelajaran apapun, kalau kamu hanya di level membaca saja, dijamin gagal belajar, tidak efektif. Hanya 10%. Yang terbaik adalah kamu melakukannya, ya, membaca iya, melihat video iya, mencoba. Setelah mencoba, diskusikan dengan teman, berdebat jika berbeda, kesepakatan jika yang sama. Siapa tahu ada ilmu yang lain. Setelah itu presentasikan, ini punya saya seperti ini, gitu ya. Untuk mapel apapun sepertinya bisa, ya, insya Allah bisa. Kemudian kalian terapkan ilmu yang kamu peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Itu 90% dapat ya. Oke. Successful learning come from doing, kata Wyatt dan Loper. Nah, pembelajaran efektif itu walaupun pandemi seperti ini bisa dilakukan secara klasikal. Klasikal itu secara massal, satu kelas rame-rame. Ya, guru memimpin pembelajaran biasanya di apersepsi, pendahuluan gitu ya. Kemudian menjelaskan tujuan itu rame-rame. Terus menjelaskan tugas. Setelah Zoom meeting hanya misalkan 30 menit, setelah itu kalian mengerjakan apa? Itu berarti secara massal, itu klasikal. Setelah itu kalian bekerja secara kelompok. Misalkan ada project, kalian dibagi kelompok. Nah, itu contohnya mencari membahas seperti biasa diskusi ya, tapi kelompok kecil. Kemudian ada tugas individu, yaitu membuat laporan walaupun kelompok, masing-masing bagiannya sendiri-sendiri, tapi kalian harus memiliki utuh ilmu itu. Semua memiliki, semua mencatat laporannya untuk bekal kalian. Ya. Kemudian nanti klasikal lagi saat diskusi kelas. Saat diskusi kelas itu akan
semua berpartisipasi ya. Di penguatan kesimpulan juga sama. Dan penilaian kan ulangan 1, ulangan semua. Gitu ya. Itu pembelajaran yang efektif. Ini contoh-contohnya ya. Nah, ini siklus dari pendekatan saintifik yang Ibu jelaskan tadi. Kesimpulannya anakku, soleh-soleha, anak hebat. Supaya kita menjadi sukses dalam belajar, yang pertama adalah berdoa. Minta bimbingan kepada Allah, pada Tuhan, yang memudahkan semuanya, yang memberikan ilmu ke kita. Ya, sebelum belajar jangan lupa berdoa. Yang kedua, fokus. Sering-seringlah praktis ya. Mulai dari yang kecil, yang mudah, yang sederhana di sekitar kita. Terus bersikaplah karakter ya, menghindari sikap tidak jujur. Ya. Niat dengan sungguh-sungguh, banyak berlatih. Kemudian jangan malu bertanya. Demikianlah pembelajaran efektif yang bisa kita yang Ibu sampaikan. Demikianlah pembelajaran efektif yang kali ini Ibu bisa berikan ke kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap bersemangat anak Ibu, generasi milenial. Ya, kalian harus bisa menjawab tantangan ini dan Ibu yakin kalian bisa itu. Jika ada yang belum jelas, bisa hubungi Ibu di sekolah ya. Lewat email juga bisa. Dan selamat belajar. Menikmati kampus tercinta di dunia baru, sekolah menengah tingkat pertama. Selamat menempuh cita-citamu ya, untuk menjadi juara, untuk menjadi pelajar yang berprestasi di zaman seperti ini. Ya, Ibu yakin kalian bisa. Jaga kesehatan, jangan lupa. Protokol kesehatan tetap dijaga, belajar tetap semangat. Banyak kekurangan dari Ibu, itu datangnya dari saya sebagai manusia yang penuh salah ya dan hilaf, mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.